قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wadzakirin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, melalui mimbar khutbah Jumat ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan pada para jamaah sekalian. Marilah kita terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan marilah kita selalu waspada dalam hidup ini agar tidak mudah terperdaya oleh rayuan syaitan dan menunjukkan hawa nafsu yang akan melumat dan merobek-robek keimanan dan menggelincirkan kita ke dalam kehinaan dan kenistaan. Keimanan merupakan kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua. Artinya kita telah diberi petunjuk sehingga menjadi orang yang beriman dan memeluk agama yang benar, yakni agama Islam. Hal itu merupakan kenikmatan yang paling tinggi dan tiada bandingannya. Mungkin selama ini kita kurang merasakan akan hal itu dan menganggap bahwa apa yang kita yakini sebagai kebenaran itu merupakan sesuatu yang biasa dan tidak istimewa. Padahal dengan keimanan akan mengantarkan seorang kepada kebahagiaan hidup di dunia dan kelak di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam ajaran Islam, kualitas iman seseorang dapat diukur dengan komitmennya terhadap penegakan ajaran Islam secara menyeluruh atau bahasa Arabnya kafah, baik secara vertikal maupun horizontal, yang terkait dengan kehidupan pribadi, keluarga, maupun sosial masyarakat. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak untuk membuka hati dan merenungi keagungan nikmat ini. Dengan begitu, kita berharap agar menjadi golongan hamba Allah yang mendapatkan pertolongannya dalam mempertahankan akidah dan keimanan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Agar kita sampai pada kesadaran akan besarnya kenikmatan iman yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan padanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpa siksa kepada orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Ayat tersebut kiranya memberikan pemahaman dengan jelas bahwa nilai-nilai keimanan akan membawa dampak kejiwaan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Keimanan yang benar merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan dengan keimanan yang benar kepada Allah, ketakutan maupun kekhawatiran seseorang menjadi sirna dan kehidupan menjadi terbimbing dan terarah sehingga terhindar dari perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Quran Surah Al-Jin ayat 13. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat tersebut sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai motivasi untuk senantiasa berusaha memupuk keimanan agar selalu menjadi tebal dan kokoh. Dengan keimanan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membuka pertalian dan menjaga setiap gerak-gerik serta tindakan kita agar selalu berada di jalan yang lurus dan benar. Dan dengan keimanan itu pula yang akan dapat menyelamatkan kita setelah kematian, menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka nikmat iman ini harus selalu dijaga, dirawat dan dikembangkan agar semakin kuat dan berkualitas.
Upaya yang perlu dilakukan di dalam menjaga, merawat dan meningkatkan keimanan diantaranya ialah 1. Menjaga dan membentengi iman dari erosi dan kerusakan yang ditimbulkan oleh aneka keadaan dan pengaruh manisnya kehidupan duniawi. Sebab tidak sedikit kita jumpai orang-orang yang karena keadaan hidupnya serba tercukupi, serba indah dan manis, akhirnya hanyut ke lembah angkara murka, sehingga imannya menjadi merosot dan keropos, bahkan terlepas darinya. Demikian pula tidak sedikit yang hidupnya serba kekurangan dan kesulitan, tergoda oleh kemanisan semua kehidupan dunia, sehingga rela melepaskan keimanannya demi harta dan kenikmatan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, memelihara iman dalam arti tetap berpijak dan berpegang pada jalan yang benar yang telah disyariatkan oleh Allah melalui para nabi dan utusannya dengan penuh kesungguhan dan istiqamah. Yang ketiga, terus-menerus berusaha memantapkan dan meningkatkan keimanan bahwasannya tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Dari tauhid serta keyakinan yang semakin mantap inilah kemudian tumbuh kesadaran yang tinggi untuk senantiasa beribadah, memperbanyak amal saleh demi mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan menghindarkan diri dari perilaku syaitan dan jeratan hawa nafsu. Mudah-mudahan secara bertahap kita mampu untuk membangun orientasi hidup yang benar, memiliki keimanan yang kokoh dan berkualitas, sehingga kita dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman hajada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bil malaikati qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa rida anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat wa ya kashifal baliyat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.